Halo, kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu. Dan sekarang gue akan bacain untuk zodiak Gemini di bulan April tahun 2020. Dan untuk energinya gue pakai kartu Lenormand Dreaming Way. Dan langsung aja kita buka kartunya. Untuk energi Gemini di bulan April ini ada Side, Whip, dan Bird. Ada suatu tindakan atau suatu rutinitas yang berakhir atau yang harus diakhiri, dan gue merasanya itu membuat kamu tidak senang. Oke. Jadi kamu kayak ngoceh aja terus gitu, kayak bersungut-sungut aja gitu. Itu yang energi yang gue rasain. Jadi langsung aja untuk keuangannya dan karirnya. Kartu hambatannya ada Trust and Faith. Ya, seperti yang gue rasain, kamu seperti ngoceh terus, kayak bersungut-sungut, kayak ngerasa nggak adil aja gitu sama hidup, keuangan dan karir kamu. Dan Trust and Faith ini sepertinya juga kamu kehilangan kepercayaan sama diri kamu sendiri, kamu kehilangan kepercayaan dengan alam semesta, kamu kehilangan kepercayaan atau kepercayaan kamu goyah karena gue merasanya seperti kepercayaan kamu tuh dikhianati. Gue ngerasa seperti ada pengkhianatan, gue seperti merasa karir kamu sedang tidak berjalan baik. Dan gue ngerasa seperti ada yang ngekat kamu. Whip ini adalah suatu ending yang harsh ending atau harsh action. Dan gue ngerasanya ini sesuatu yang tidak kamu harapkan, yang tidak kamu kira, tapi caranya sangat tidak menyenangkan, dan itu yang membuat kamu marah, dan itu membuat kamu di karir kamu, gue ngerasanya kamu kayak ngerasa dihianatin, kamu kayak ngerasa ditikung atau ditusuk dari belakang, ya something seperti itu. Dan gue ngerasanya juga ada yang rezekinya terpotong, bukan terpotong gimana ya, dan sepertinya kamu yang selama ini dapat lebihan, mungkin sekarang kamu malah nggak mendapat lebihan itu sama sekali. Dan gue ngerasanya kamu sangat terikat dengan uang. Gue ngerasanya kamu sangat terikat dengan uang. Jadi kalau kamu punya uang kamu senang, kalau kamu nggak punya uang tuh kamu stres banget. Dan itu tadi gue merasanya seperti kamu dikhianati, dan entah kenapa gue ngerasanya kamu agak playing victim. Jadi kamu kayak ngoceh ke sana sini kalau kamu diperlakukan tidak adil, kalau kamu diperlakukan kasar, atau kamu diperlakukan semena-mena. Kamu jadi kehilangan kepercayaan dengan Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi sama kamu? Sebenarnya itu suatu hal yang normal, suatu hal yang biasa aja, suatu hal yang pasti akan terjadi sama setiap orang. Tapi permasalahannya kamu terlalu melihat diri kamu ini seseorang yang mempunyai kemampuan lebih, seseorang yang di atas orang lain, dan itu yang membuat kamu kecewa. Jadi kartu apa yang harus dilakukannya adalah artist. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Dalam karir kamu harus lebih kreatif, mempunyai warna kamu sendiri. Gue kayak melihatnya seperti kamu harus menjadi otentik. Kalau memang tipe kamu bekerja, gue melihatnya selama ini kamu banyak dibantu orang. Selama ini yang kamu kerjakan mungkin idenya dari kamu, tapi
dalam pelaksanaannya itu kamu dibantu banyak orang, dan misalnya saat kamu menerima komplain, kamu itu malah nunjuk orang lain. Dan saat menerima pujian, kamu yang maju nerima pujian. Jadi gue nggak bilang karakter kamu itu jelek, tapi some of you mungkin ada yang seperti itu. Beberapa dari kamu mungkin ada yang seperti itu tanpa kamu sadarin. Kamu harus lebih fleksibel. Kamu harus mempunyai ide-ide baru, mempunyai gebrakan atau mempunyai terobosan yang bisa digunakan untuk karir kamu. Jadi sesuatu hal yang lebih art, mungkin kamu punya keahlian bermain musik, ya mungkin kamu bisa menghibur atau mempunyai side job dengan memberikan les musik, atau kamu dengan membuat YouTube channel untuk bermain musik atau cara bermain musik, ataupun kamu cover lagu, atau mungkin kalau kamu punya keahlian bahasa, mungkin kamu juga bisa mengajarkan orang lain, memberikan tutorial kepada orang lain untuk pelajaran bahasa, maupun ya sesuatu hal yang artistik, sesuatu hal yang membuat kamu bisa membangkitkan rasa percaya diri kamu ini. Dan kartu guidance-nya ada High Priestess, Harness Mystic Power. Ya, kamu harus percaya pada keajaiban. Kamu percaya bahwa kamu bisa melakukan sesuatu, kamu bisa mencapai sesuatu dengan kemampuan kamu, dengan usaha kamu, dan juga dengan keberanian dan niat kamu. Jadi kalau kamu perhatiin, di sini gambarnya angel, di sini pun juga angel, dan di sini pun kamu punya dewi. Jadi kayak 3 sayap gitu, kayak mengkonfirmasi kamu. 3 goddess atau angels ini mengkonfirmasi kamu kalau memang saatnya untuk kamu melebarkan sayap kamu, untuk saatnya kamu keluar daripada rutinitas kamu, keluar dari sifat kamu yang banyak komplain ini, dan untuk kamu untuk terbang lebih tinggi lagi. Mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan baru dengan berakhirnya, atau ada suatu tindakan atau aktivitas atau rutinitas yang berakhir, atau artinya mungkin yang tadinya kamu sibuk banget malah jadi sekarang kamu kurang sibuknya, atau malah kebaliknya, yang tadinya kamu kurang sibuk malah jadi sibuk. Oke? Jangan lupa untuk melebarkan sayap kamu, karena di sini banyak banget kartu angelsnya, dan untuk tetap berharap, untuk tetap percaya dengan kekuatan yang ada di luar kamu. Oke? Yang bisa kamu lakukan hanyalah kamu berusaha, kamu menciptakan keajaiban kamu sendiri, dan hasilnya, the rest-nya, kekuatan di luar kamu atau hal-hal yang di luar kamu, seperti kamu berdoa, seperti kamu melakukan hal-hal baik, itu semuanya akan kembali ke kamu. Oke? Jadi selamat terbang, selamat menikmati di tempat baru. Entah kenapa gue merasanya kamu akan berada di tempat baru, kamu akan mendapatkan rumah baru, mungkin kamu akan pindah, atau mungkin malah kamu akan mendapat kenaikan pekerjaan. Kamu akan terbang ke suatu tempat, atau kamu akan melangkah ke tempat yang baru. Oke? Jadi jangan lupa untuk membangkitkan percaya diri kamu lagi, dan do not playing victim. Oke? Untuk kartu percintaan yang single, untuk kartu percintaan yang single, kartunya ada The Arts. Untuk percintaan single, gue mendengarnya seperti player, ya, music player,
seperti seseorang yang donjuan, seseorang yang bermain-main dengan api, seseorang yang suka serenade, seseorang yang suka menggombal, seseorang yang suka mengucapkan kata-kata manis. Dan kamu mungkin ada yang habis putus dari suatu toxic relationship. Kamu jadi lebih menikmati hidup. Gue merasanya seperti kamu lebih bebas untuk menyatakan atau berbicara sesuatu hal yang romantik, sesuatu hal yang gombal kepada orang lain, ya. Atau mungkin sebenarnya itu adalah sifat kamu atau kelakuan kamu yang harus perbaiki sebenarnya. Ya, gue mendengar seperti kata serenade. Ya, mungkin kamu sedang menerima serenade dari seseorang atau kamu yang melakukan serenade itu. Oke, tapi ya, you have to be very careful, oke? Kartu yang harus dilakukannya ada children. Your life purpose involves helping, teaching, and healing children. Karena gue mendengar kencang banget kata-kata serenade ini, dan ada yang kemakan dengan serenade kamu ini, gue merasanya untuk kamu yang single, kamu lagi suka ngegombal, ya serenade, oke? Kamu ada yang lagi suka ngegombal, kamu lagi suka untuk menyenangkan hati seseorang atau hati banyak orang. Gue melihatnya bukan seseorang sih, gue melihatnya banyak orang. Jadi kamu benar-benar sedang menebar pesona. Itulah kata-katanya. Kamu lagi sedang menebar pesona dengan orang lain, dengan banyak orang, dan kamu sangat menikmati tebar pesona ini. Ya, dan gue ngerasanya kamu mempunyai karisma atau kamu sedang membangkitkan rasa percaya diri kamu. Orang jadi banyak yang suka sama kamu, yang dekat sama kamu karena kamu orang yang fun, tapi kamu sebenarnya orang yang kurang ramah. Gue ngerasanya sepertinya kamu sebenarnya orangnya cukup kasar. Oke, jadi mungkin ada kamu yang berhubungan dengan seseorang atau kamu habis putus atau berakhir dengan seseorang yang mempunyai toxic relationship, atau kamu mempunyai toxic relationship dengan seseorang yang seorang player, seorang yang suka ngegombal, seseorang yang tidak bisa dipercaya omongannya. Bisa jadi itu juga. Dan gue merasanya sih orang ini cukup percaya diri tapi juga sedikit harsh, kasar. Oke, so ya, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus jaga-jaga, kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Dan kalau kamu adalah si Don Juan ini, kamu juga harus tetap berhati-hati karena kita lihat kartu guidance-nya apa. Kartu guidance-nya ada spring. Kartu guidance-nya ada spring, yaitu see your seeds grow. So yeah, I do feel someone will get pregnant. Yeah, definitely. Dan kamu akan menjadi bahan perbincangan. So yeah, this is fun for Gemini yang single. You have to be very careful because this time is springtime, already spring, and spring it's a new beginning also, means a new beginning. Dan dengan kartu sesuatu hal yang berakhir ini, mungkin yang tadinya kamu seorang yang bebas, kamu akan menjadi seorang orang tua, siap-siap untuk see your seeds grow, okay? So yeah, you reap what you sow. Jadi baik-baik, lebih baik kamu baik-baik, kamu jaga-jaga,
Proteksi diri kamu sebelum kamu melangkah lebih jauh. Dan mungkin kartu ini juga bisa berarti bahwa hubungan kamu akan berlanjut ke tahapan berikutnya. Oke, just be careful untuk kamu yang single. Untuk percintaan yang berpasangan, kartu issues kamu ada imprisonment or slavery. Gue merasanya untuk kamu yang berpasangan ini, kamu sepertinya merasa terpenjara di rumah, gak bisa ngapa-ngapain. Terus kayak kamu yang biasanya selama ini bebas, selama ini kamu terlepas dari kehidupan rumah tangga, tanggung jawab rumah tangga atau keluarga. Di bulan April ini kamu mungkin berhubungan dengan work from home, kamu jadi harus memikirkan tanggung jawab keluarga. Kamu jadi merasanya yang selama ini kamu pergi bekerja keluar rumah ini dari pagi-pagi, terus kamu kayak meluangkan waktu sekitar 8-10 jam di kantor, dan sekarang kamu harus full time di rumah, jadi kayak full time mom atau full time dad, dan kamu ngerasa frustrasi. Gue ngerasanya kamu kayak merasa frustrasi, marah-marah terus, ngomel-ngomel mulu, ngoceh-ngoceh mulu, berkicau terus, karena kamu ngerasa nggak senang, kamu merasa terpenjara, dan kamu ngerasa seperti kamu nggak bisa, ya seperti seorang slave, kebebasan kamu itu diambil ya, and kamu benar-benar nggak menikmati sama sekali kehidupan rumah tangga kamu ini. Dan kartu apa yang harus dilakukannya ada light and love. Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. Ya, yang kamu harus lakukan adalah kamu mengirimkan cahaya yang adalah harapan untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain, karena gue melihatnya di sini kamu yang merasa terpenjara. Sebenarnya tidak ada yang nggak ada yang penjarain kamu, nggak ada yang mengambil kebebasan kamu, tapi karena rutinitas kamu yang udah jelas, yang kayak jam 8 gue udah di kantor, jam segini gue pulang, jam berapa gue bangun, jam berapa gue harus masak, jam berapa gue harus makan, harus menyiapkan makan, jam berapa gue harus berangkat kantor, itu tuh seperti tak, itu tuh kayak seperti sudah terprogram. Dan program kamu ini, ibaratnya program kamu ini tuh jadi berantakan, dan kamu benar-benar tidak suka dengan hal itu. Kamu tidak suka dengan hal-hal yang tidak pasti. Kamu tidak suka dengan hal-hal yang di luar pikiran kamu, di luar pendapat kamu, ya. Dan that's why kamu suka ngoceh, apa aja diocehin, dan kamu semakin sering ngoceh, kamu jadi semakin sering bersungut-sungut, kamu jadi semakin sering ungrateful. Gue merasa seperti ungrateful. Jadi kartu light and love ini untuk supaya kamu lebih grateful, untuk kamu melihat bahwa nggak ada yang buat kamu, atau nggak ada yang memenjarain kamu, nggak ada yang merebut kebebasan kamu, tapi memang ini adalah suatu keadaan yang nggak bisa kamu hindari. Ini adalah suatu keadaan yang memang harus kamu jalani, dan ini berlaku untuk semua orang, bukan kamu aja. Kamu harus menyadari bahwa kehidupan berpasangan kamu ini adalah hubungan timbal balik. Ini adalah bukan cuma dalam suka doang, tapi juga dalam duka. Apa yang kamu hadapi sekarang, kamu harus legowo, kamu harus nerima, dan kamu harus lebih menyemangati diri kamu sendiri bahwa kamu bisa melalui ini semua. Jadi banyak-banyak memberikan diri kamu cinta. Kamu harus mencintai diri kamu lebih banyak lagi dengan self love dan self care tadi, termasuk self respect. Kalau kamu nggak respect sama diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa respect dengan orang lain? Atau bagaimana orang bisa merespek kamu? Karena orang bisa melihat kamu bahagia atau enggak dari cara kamu berbicara, dari cara gestur kamu, dari cara kamu memperlakukan orang lain. Oke? Dan kartu guidance-nya adalah Knight,
Be brave and honest. Jadi di sini sebenarnya ada air mata yang jatuh, dan be brave and honest ini adalah kamu harus memutus hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Artinya adalah kamu harus lebih berani, dan kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Kamu harus mengakhiri diri kamu yang lama, diri kamu yang tidak bahagia ini, diri kamu yang gue melihatnya seperti playing victim, tidak mau disalahkan, selalu kamu yang benar. Kamu harus kamu harus merubah supaya kamu bisa lebih tenang, supaya kamu bisa lebih enteng, supaya kamu bisa lebih menghargai orang lain, supaya kamu lebih punya namanya self care, self love, self respect, dan kamu tidak lagi merasa kamu terpenjara atau kamu merasa pride kamu tuh tercoreng. Ya, itu harus kamu lakukan, dan kamu harus berani juga untuk menerima perubahan ini sih sebenarnya. Itu yang paling penting. Kamu harus berani untuk menerima perubahan ini, bahwa udah saatnya untuk kamu merasakan lepas dari beban yang selama ini kamu tanggung sendiri atas kekecewaan terhadap diri kamu. Oke? Dan ini jadinya berhubungan dengan kehidupan berpasangan kamu, kehidupan pernikahan kamu, ya. Oke, jadi gue berharap kamu bisa lebih mengontrol diri kamu sendiri, kamu bisa lebih menikmati hidup kamu sendiri, dan kamu bisa lebih menghormati diri kamu dan menghormati orang lain. Jadi itu kartu berpasangannya. Dan yang terakhir adalah kartu kesehatan kamu. Kartunya ada Persecution and Inquisition. Ya, sejalan dengan kartu berpasangan kamu ini, dengan Persecution and Inquisition, kamu merasa seperti kamu terpenjara. Dan entah kenapa gue selalu mendengarnya adalah playing victim. Gue ngerasa kamu berhubungan dengan jiwa kamu. Ini berhubungan dengan pandangan orang terhadap kamu. Kamu terlalu memikirkan pandangan orang terhadap kamu, yang sebenarnya adalah pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri. Dan gue merasanya adalah sesuatu hal tentang desires. Seperti kartu keuangan kamu ini, kamu ngerasa kamu ditusuk dari belakang, kamu ngerasa difitnah. Dan di kartu persecution ini pun juga kamu ngerasa dipersekusi kan. Jadi ini sesuatu hal yang berhubungan dengan jiwa kamu sebenarnya, dengan desire kamu. Mungkin karena kesehatan, gue merasanya seperti mungkin kamu sedang mengalami sakit, kamu mendapat judgment atas penyakit kamu ini, dan itu membuat kamu semakin kehilangan kepercayaan, membuat kamu semakin merasa terpenjara, kamu merasa semakin playing victim, bahwa kamu mau seberapa kencangnya kamu membela diri kamu sendiri, tapi fakta yang berbicara. Nah, kalau udah fakta yang berbicara, kamu udah gak bisa main playing victim. Oke, jadi gue lebih merasa ini sesuatu hal tentang penyakit yang kamu punya, penyakit yang kamu derita. Dan ya, just be honest and brave with you, ya, dengan kesehatan kamu. Kemungkinan adalah kesehatan mental kamu, atau mungkin kamu karena entah kenapa gue mendengarnya kata flu. Oke, gue mendengarnya kata flu. Mungkin karena penyakit flu ini kamu jadi mendapat cap, atau mendapat tatapan, atau mendapat pandangan kurang mengenakan, dan ini membuat mental kamu jadi down. Oke. Dan kamu pun juga ngerasa
semakin kehilangan kepercayaan. Dan kamu pun juga nggak tahan dengan omongan orang. Ya, kamu nggak tahan dengan omongan orang yang kasar. Gue melihatnya ini juga sebagai media sosial. Oke, jadi apapun yang kamu hadapi dalam kesehatan kamu ini, be brave dan percaya kalau kamu akan sembuh. Dan jangan terlalu berpikiran yang negatif, jangan terlalu playing victim, jangan berpikiran bahwa gue kan dapat penyakit ini dari si ini, soalnya kan si ini gini. No, it's not that right. Nah, kalau memang kamu sedang sakit, ya kamu akui kamu sakit dan kamu cari caranya gimana kamu sembuh, bukan dengan menyalahkan orang lain. Oke. Dan untuk kartu yang dilakukannya adalah Heart's Desire. The angels are supporting, guiding, and protecting you as your dreams become a reality. Jadi, kamu harus tahu desires kamu apa. Kamu harus menggali akar dari permasalahan trust issues kamu itu di mana. Dan sebenarnya apa yang pengen kamu lakukan, apa yang pengen kamu inginkan dalam hidup ini sebenarnya. Kalau misalnya kamu suka marah-marah, kamu suka playing victim, ya itu semua karena cerminan dari ketidakbahagiaan diri kamu sendiri. Oke, jadi gue menyarankan untuk kamu bertemu dengan ahli profesional supaya kamu bisa lebih paham apa yang terjadi sama diri kamu. Dan untuk kartu guidance-nya ada Animal Guardian, Trust Your Instinct. Jadi kalau kamu dilihat di sini ada eagle, ini ada owl, ini ada matahari. Gue melihatnya adalah kamu diminta untuk melihat dari higher place. Kamu diminta untuk melihat lebih tajam lagi, lebih dalam lagi ke dalam hati kamu. Apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu ini, dan kamu akan menerima new beginning actually kalau kamu mau berubah, kalau kamu mau merubah diri kamu yang lama menjadi seseorang yang baru, dan kamu tidak akan lagi menerima namanya trust issues, nggak menerima lagi merasa terpenjara, dipersekusi, dan lain sebagainya. Kalau insting kamu mengatakan kamu harus berubah, kamu harus berubah. Kalau kamu bingung caranya gimana, gue menyarankan untuk ke ahli profesional, oke, supaya kamu bisa menggali lebih dalam lagi trauma kamu di mana, menggali lebih dalam lagi trust issues kamu ada di mana, oke. Semoga kamu bisa mendapatkan pencerahan untuk kesehatan dan juga dalam semua aspek dalam hidup kamu, dan semoga pesannya sampai, semoga hal baik akan terjadi dalam hidup kita secepatnya dengan usaha dan juga doa. Terima kasih, bye-bye.